penjagaan Allah kepada mereka seperti penjagaan Allah kepada semua para malaikat. Gak ada ceritanya para malaikat itu berdosa. Mereka gak punya nafsu. Mereka gak seperti para manusia. Sebutkan dari dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu gak pernah membangkang perintah Allah dan selalu mengerjakan perintah Allah. Itu malaikat. Nah, Nabi dan Rasul juga seperti malaikat. Wa fadalul malaikat, bahkan Nabi-Nabi dan Rasul itu lebih mulia ketimbang malaikat. Kok bisa sih? Kok bisa para Nabi dan Rasul lebih mulia daripada malaikat? Iya, nggak kaget kalau malaikat itu melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua lain Allah, karena emang nggak punya nafsu, karena emang nggak punya syahwat, nggak pernah tidur, nggak pernah makan, nggak pernah merasakan capek, nggak pernah minum. Kalau cerita nih, ya malaikat cangkruan, kalau kita nih malaikat itu jagongan, ngapusi Gusti Allah, tidur, ngomong capek dari pagi ibadah tok, dari dulu ibadah tok, nggak ada ceritanya. Sebagian malaikat diciptakan sama Allah, mulai diciptakan sampai hari kiamat berdiri sholat, ada. Sebagian malaikat mulai diciptakan sujud sampai hari kiamat, ada. Gak ngesuruh, gak curhat, juga capek, karena bukan manusia, gak punya nafsu, gak punya syahwat. Nah sekarang ini manusia, punya nafsu, punya syahwat, tapi gak pernah berdosa. Nah segi inilah para malaikat, para anbiya itu lebih afdal daripada malaikat. Ya seperti halnya Pak, iman itu dibagi 3. Sering kita dengar. Ada iman yang nggak nambah juga nggak berkurang. Ada iman yang nambah terus, nggak mungkin berkurang. Ada iman 4 nggak berkurang terus, nggak mungkin nambah. Tapi sama ulama tauhid nggak disebutkan yang ketiga. Yang keempat atau yang keempat. Yang ketiga mungkin nambah, mungkin berkurang. Yang keempat berkurang terus tanpa bertambah. Siapa yang bertambah terus nggak pernah berkurang? Imannya siapa? Para anbiya dan rasul. Tapi kalau yang nggak nambah juga nggak berkurang, imannya siapa? Malaikat. Siku pancet iku udah ya. Nggak punya nafsu. Gak punya nafsu, itu saja wis. Mulai awal diciptakan sampai nanti hari kiamat, isi gitu aja malaikat wis. Imannya segitu, gak nambah juga gak berkurang. Tapi kalau para anbiya rasul nambah terus. Satu nafas derajatnya lebih tinggi sampai meninggal. Subhanallah, imannya nambah terus. Semakin dekat sama Allah, sampai terus. Kalau lain yang nomor 3 bisa nambah, bisa berkurang. Manusia selain Nabi dan Rasul. Manusia selain Nabi dan Rasul. Nambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Sering kita dengarkan. Si keempat, tapi jarang disebutkan sama ulama tauhid, jarang disebutkan sama lisan-lisan penceramah dan gak tahu nambah, berkurang terus sampai hilang itu iman nih, gak ada iman. Siapa? Iblis, setan. Dulu sempat punya iman iblis itu, kalah kealiman malaikat, ibadahnya malaikat sama iblis. Karena punya satu sifat yang paling benci sama yang maha kuasa, maka imannya iblis jatuh sama Allah, Islamnya dicabut, imannya dicabut, istrinya dicabut, menjadi makhluk yang paling hina sepanjang hidup, sepanjang dunia ini ya. Ya, karena sifat sombong tadi. Nah, jadi dia tidak punya iman, berkurang terus imannya sampai habis. Para anbiya rasul itu lebih mulia daripada malaikat karena imannya selalu bertambah. Wa fadalul malaika, mereka melebihi afdal malaikat. Ismatul maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Dari apa? Dari dosa-dosa yang enggak mungkin mereka itu terjerumus dalam melaksanakannya. Akan tetapi karena mereka manusia, maka tidak luput dari kesalahan yang enggak sampai mengundang murka Allah, dan di sana ada hikmahnya dan Allah lah yang mengatur. Yang ngatur itu adalah Allah.
Dan setiap syariat Nabi itu lain-lain. Di Nabi ini diperbolehkan gini, di Nabi itu diperbolehkan gitu. Nggak sama dengan syariat kita. Aturan Gusti Allah, undang-undang Gusti Allah kepada setiap zamannya para nabi itu beda-beda. Dan hikmah Allah menampakkan takdir-takdirnya Allah itu beda-beda juga. Jadi kalau kita mendengarkan kesalahan, kesalahan nabi-nabi itu jangan disamakan persis sama syariat kita. Allah mengetahui bagaimana cara mendidik hamba-hambanya. Allah mengetahui bagaimana cara nabi mendidik umat-umatnya dengan sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah kepada mereka. Nah, semua ada hikmahnya. Lebih dibutuh ilmu. Maka siapa yang masuk ibadah tanpa dengan ilmu, tanpa dasar ilmu, maka percuma dia. Apa dapat apa? Malah berdosa karena dia nggak mencari ilmu. Nah, manjakul ibarat sumber dari semua kebahayaan, malapetaka, musibah. Kemudian wa ahluhu dakhiluna fi umumi qoulihi sallallahu, dan dia dan orang yang tidak mengetahui itu masuk dalam kategori keumum globalnya, keseluruhannya hadis Nabi Muhammad, ad-dunya mal'unah. Dunia itu oleh Allah dilaknat. Mal'un maknanya apa? Apa maknanya dilaknat? Dijauhkan dari rahmatnya Allah. Mal'un dengan kalimat laknat, mal'un dijauhkan dari rahmat Allah. Seperti setan iblis. Mal'un, ya, maksudnya adalah gak mungkin dapat rahmat. Dan kita orang muslim diharamkan untuk melaknat siapapun. Hatta orang kafir jangan dilaknat. Hatta walaupun orang kafir. Sekarang ini kafir dia, jangan dilaknat. Kenapa? Kita nggak tahu apakah dia nanti masuk Islam apa enggak. Kecuali kata para ulama itu, kecuali kalau emang orang tersebut mempunyai ketentuan, kepastian Quran atau hadis bahwasanya dia itu dilaknat. Seperti Fir'aun, Abu Lahab, contoh ya, Korun, kemudian Namrud, ini itu laknat sama Allah. Nanti dalam kekufuran. Dajjal walaupun belum mati itu nggak apa-apa kita laknat karena pasti nggak mungkin jatuh ke kita. Tapi kalau kalangan ahlu sunnah wal jamaah, kalangannya alawiyin, salafun saleh, hatta mereka jangan dilaknat.